Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Kamu hajar. Kasus pembunuhan Brigadir J telah menyita perhatian masyarakat pada tahun 2022. Kejadian naas itu terjadi pada Juli lalu saat Brigadir Yosua Huta Barat meninggal dunia diterjang timah panas yang ditembakkan oleh sesama polisi. Dalam proses penyelidikan terungkap sang dalang pembunuhan merupakan atasannya sendiri, yakni Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Berikut perjalanan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua selama setengah tahun terakhir. Pada Senin 11 Juli 2022, polisi pertama kali mengumumkan Brigadir J tewas akibat terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Polisi menjelaskan Brigadir J diduga melecehkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Peristiwa ini dikatakan terjadi pada 8 Juli 2022, artinya terdapat jeda selama 3 hari dari kejadian hingga peristiwa diungkap ke publik. Pada Selasa 12 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang terdiri dari sejumlah petinggi polisi dan pihak eksternal. Pasalnya, ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini seperti rekaman CCTV di TKP yang rusak. Selain itu, pihak keluarga menyebutkan adanya luka tak wajar di tubuh Brigadir J, mulai dari luka memar, luka sayat, hingga luka gores di leher seperti bekas jeratan tali. Sepekan bergulir setelah pembentukan tim khusus melakukan penyelidikan dan olah TKP, pada 18 Juli 2022, Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Banyak pihak yang mendesak Polri untuk menonaktifkan Sambo karena kasus ini melibatkan orang-orang terdekatnya. Selang 2 hari sejak Sambo dinonaktifkan, 2 perwira Polri lainnya juga dinonaktifkan, yakni Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Pada hari yang sama, polisi berhasil mengantongi rekaman CCTV di sekitar lokasi TKP. Pada Rabu 27 Juli 2022, digelar otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Jambi yang berlangsung selama 6 jam. Otopsi ulang ini dilakukan oleh tim forensik gabungan dari Polri, TNI, Ikatan Dokter Forensik Indonesia, dan Perguruan Tinggi. Setelah selesai diotopsi ulang, jasad Brigadir J kemudian dimakamkan kembali di TPU Sungai Bahar yang berada di kampung kelahiran Yosua di Muaro, Jambi. Setelah hampir 1 bulan, tim forensik mengumumkan hasil otopsi ulang jasad Brigadir J. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, Dr. Ade Firmansyah mengatakan tidak ada luka-luka selain luka akibat kekerasan senjata api. Hasil otopsi ulang menyimpulkan bahwa Brigadir J mengalami 5 luka tembakan masuk dan 4 keluar dengan luka fatal di bagian kepala dan dada bagian kanan. Pada Rabu 3 Agustus 2022, Richard Eliezer atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga Eliezer tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J, sehingga ia dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja.
Atas keterangan dari Baradae juga, tersangka dalam kasus ini bertambah. Polisi menetapkan Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan istri Sambo, sebagai tersangka. Tak berhenti di situ, pada Selasa 9 Agustus 2022, giliran Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Polisi mengungkap Sambo merupakan sosok yang memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Selain itu, peristiwa tembak-menembak dinyatakan sebagai skenario yang dibuat oleh Sambo. Pada hari yang sama, Kuat Maruf yang merupakan asisten rumah tangga Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian istri Jenderal Bintang 2 itu pada Jumat 19 Agustus 2022 ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menganggap Putri Chandrawati terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Meski ditetapkan sebagai tersangka, polisi tak menahan Putri. Alasannya karena Putri masih memiliki anak kecil dan kesehatannya tidak stabil. Polisi pada Selasa 30 Agustus 2022 menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dimulai di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling hingga di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Kelima tersangka yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer hadir pada rekonstruksi itu. Sehingga untuk pertama kalinya kelima tersangka itu muncul ke publik. Selama rekonstruksi, para tersangka memeragakan 78 adegan yang terdiri dari apa yang terjadi di kediaman Ferdi Sambo di Magelang hingga peristiwa penembakan Brigadir J di Duren 3. Atas hasil sidang etik tanggal 25 hingga 26 Agustus, Komisi Banding Polri menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Per 19 September, Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan putusan banding ini, Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Berselang 1 bulan kemudian, Putri Chandrawati pada Jumat 30 September 2022 mendatangi Bareskrim Polri untuk melakukan wajib lapor. Wajib lapor itu dilakukan lantaran ia tak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Di hadapan media, Listio mengumumkan bahwa Putri Chandrawati resmi ditahan. Sidang perdana Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum mendakwa keempat terdakwa itu dengan pasal 340 dan 338 KUHP Jangto pasal 55 dan pasal 56 atas dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sehari kemudian Richard Eliezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang selesai digelar, Richard Eliezer menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Brigadir J. Dengan nada terbata-bata sambil menahan tangis, Eliezer mengatakan bahwa dirinya tak kuasa melanggar perintah seorang jenderal untuk tak menembak Brigadir J. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbela-sungkawa yang dalam untuk kejadian yang telah menimpa almarhum kami Musa. Saya berdoa semoga almarhum Yus diberikan sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan keluarga almarhum Yus, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga Yus dalam maaf. Semoga permohonan maaf ini dapat diterima oleh pihak keluarga.
Dalam persidangan pada Selasa 25 Oktober 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan keluarga Brigadir J sebagai saksi. Sehingga untuk pertama kalinya, Eliezer bertemu dengan seluruh keluarga Brigadir J. Saat keluarga kedua orang tua Brigadir J memasuki ruang sidang, Eliezer sempat meminta maaf kepada keduanya dengan cara bersujud di kedua kakinya. Sidang lanjutan Richard Eliezer digelar dengan agenda pemeriksaan saksi yang terdiri dari asisten rumah tangga Ferdy Sambo. ART Ferdy Sambo Susi memberikan kesaksiannya dengan sering menjawab tidak tahu. Majelis hakim pun memperingati Susi agar tak berbohong dalam memberikan kesaksiannya. Tak hanya hakim, penasihat hukum Eliezer Roni Talapesi meminta agar Susi dijadikan terdakwa karena memberikan keterangan palsu saat persidangan. Pada sidang 1 November, jaksa penuntut umum menghadirkan keluarga Brigadir J sebagai saksi. Sehingga untuk kali pertama, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu dengan keluarga Brigadir J. Sidang pun diwarnai dengan tangisan dari keluarga Brigadir J yang mempertanyakan alasan Ferdy Sambo memerintahkan Eliezer menembak Brigadir J. Kemudian Sambo dan Putri pun sempat meminta maaf kepada orang tua Brigadir J sebelum sidang ditutup. Putri Chandrawati pun meminta maaf kepada orang tua Brigadir J sambil menangis. Anggota Polri yang ikut terlibat dalam kasus yang menjerat Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Mulai dari Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto, Ari Cahya, Beni Ali, dan Susanto Haris. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan merasa telah dibohongi oleh Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Ex-Kabak Gakum Div Propam Polri, Kombes Susanto Haris kecewa karena kasus ini. Pengabdiannya selama puluhan tahun di Polri menjadi sia-sia. Ia menyebut bahwa Ferdy Sambo merupakan jenderal pembohong. Kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J dibacakan hasil tes poligraf saat persidangan. Ferdy Sambo mendapatkan skor -8, Putri Chandrawati mendapatkan skor -25, Kuatmaruf mendapatkan skor +9 pada pemeriksaan pertama dan -13 saat pemeriksaan kedua. Ricky Rizal mendapatkan skor +11 pada pemeriksaan pertama dan +19 pada pemeriksaan kedua. Sedangkan Eliezer mendapatkan skor +13. Hasil plus menunjukkan indikasi jujur, sedangkan minus mengindikasikan berbohong. Kini proses persidangan terus berlanjut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersikukuh Brigadir Yosua telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Putri di Magelang. Hal ini yang disebut membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir Yosua. Saksi-saksi masih dipanggil untuk memberikan keterangan. Barang bukti dihadirkan demi mengungkapkan kebenaran di persidangan.